Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirwanto. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana penerapan dari sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kita mulai dengan latihan soal nomor 1 sampai 5. Oke. Yang pertama adalah mencari turunan, kemudian yang kedua tentang nilai dari turunannya, yang ketiga tentang turunan fungsi kembali, nomor 4 tentang turunan pertama, nomor 5 juga tentang turunan yang pertama namun lebih kompleks. Kemudian yang keenam, ini nilai dari turunan pertama. Kemudian yang ketujuh, ini penerapan dari sifat perkalian dari fungsi turunan. Kemudian yang kedelapan, sama seperti nomor 7, tapi ditambah dengan akar ya, dengan akar yang ada. Kemudian yang kedelapan, yang kesembilan juga sama. Kemudian yang ke-10 juga untuk mencari nilai f absen satunya. Oke, baik, kita akan melihat ke soal yang nomor pertama. Nomor 1. Carilah turunan untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikali 4x plus 5. Nah, di sini adalah sifat dari turunannya ya. Sifat dari turunannya apa? U kali V. U X di sini Vx. Nah, berarti ini kita buat solusi dulu. Solusinya adalah fx-nya sama dengan ux dikali Vx. Kemudian f absen x, u absen x dikali Vx ditambah ux kali V absen x. Nah, di sini kita terlebih dahulu kita cari dulu turunan pertama dari ux-nya yang di sini. Kemudian kita cari lagi turunan pertama dari Vx-nya. Oke, kita ambil U-nya sama dengan berapa ini? X kuadrat plus 2x plus 3. Selanjutnya kita turunkan U absen X. Turunan dari X kuadrat berarti 2-nya turun. 2 X 2 dikurang 1 ditambah 2 dikali 1. Ini pangkatnya 1. Kemudian X 1 kurang 1 ditambah 3. Nah, 3 ini kali 0. Karena 3 ini sama dengan 3 kali X pangkat 0. Berarti 3, 0-nya turun. X 0 dikurang 1. Berarti ini dikali X pangkat 0 min 1. Kemudian di sini 2X hasilnya ditambah 2. Ini 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 2. Oke, dengan cara yang sama kita ambil Vx-nya. Vx-nya sama dengan ini ya, sama dengan 4X. Vx-nya sama dengan 4X plus 5. Berarti turunan pertama dari V absen X adalah 4. Sama seperti cara mencari U absen X-nya. Sehingga sudah diperoleh U absen, V absen. Maka kita aplikasikan ke rumus yang kita berikan awal tadi ya. Fx sama dengan
UX kali VX, maka F absen X berarti U absen X-nya apa? 2X plus 2, kemudian VX-nya 4X plus 5, kemudian UX-nya ini kan X kuadrat plus 2X plus 3. Dikali turunan pertama dari V absen X-nya adalah 4. Berarti ini kali pelangi 2X dikali 4X berarti 8X kuadrat. 2X kali 5 berarti 10X. Ditambah 2 kali 4, 8. 8X. Ditambah 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Kemudian ini dikali 4 kali X kuadrat. 4X kuadrat. Ditambah 4 kali 2, 8X. 4 kali 3, 12. Maka pangkatnya kita cari yang sama. 8X kuadrat tambah 4X kuadrat. Hasilnya adalah 12X kuadrat. Kemudian 10X ditambah 8X, 18. 18 ditambah 8, 26. X, 10 ditambah 12, 22. Hasilnya sampai sini sudah benar. Kita sederhanakan. 2-nya keluar, berarti 2 kali 6X kuadrat. Ditambah 13X. Ditambah 11. Untuk turunan dari X kuadrat ditambah 2X tambah 3 dikali 4X plus 5 adalah 2 dikali 6X kuadrat plus 13X plus 11. Oke, baik, berarti kita aplikasikan ke rumus U kali V dari penyelesaian soal nomor 1. Sudah cukup jelas ya untuk pembahasan di bagian turunan yang pertama. Kalau sudah, kita lihat di soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu diketahui Fx-nya sama dengan X kuadrat plus 32X plus 1. Kemudian jika F absen menyatakan turunan pertama Fx, maka F0 ditambah 2 F absen 0 sama dengan berapa? Nah, solusinya yang ini kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari X-nya, dari Fx-nya. Nah, diketahui kan Fx-nya sama dengan X kuadrat plus 32X plus 1. Nah, ini turunannya, turunan dari Fx-nya adalah F absen X, 2X plus 32. Kemudian kita substitusikan untuk X-nya sama dengan 0. F0 ini berarti X-nya sama dengan 0. Maka F0-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 32 kali 0 ditambah 1. Ini 0 ditambah 0 tambah 1. F0-nya sama dengan berapa ini? Sama dengan 1 ya. Kemudian karena F absen X-nya sudah diketahui, maka kita cari dulu F absen 0-nya. Berarti 2 dikali 0 ditambah 32. Berarti 0 ditambah 32. Hasilnya 32. Maka F0 ditambah 2 F absen 0 hasilnya berapa? Maka F0 ditambah 2 F absen 0 sama dengan F0 ini kan sama dengan 1 yang sini kita hasilnya. Berarti sama dengan 1 ditambah 2 kali 32. Berarti 2 kali 32 kan hasilnya 64. Maka 64 tambah 1, 65. Jadi diperoleh nilai dari F0 ditambah 2 F absen 0 sama dengan 65. Nah, ini berarti menggunakan rumusan turunan sederhana, bukan menggunakan sifat bentuk perkalian seperti nomor 1. Sifat sederhananya apa ya? Misalnya kita punya Fx-nya adalah A X pangkat N. A-nya ini adalah koefisien dari variabel X.
Maka turunan dari f absen X adalah N-nya turun, berarti AN X pangkat N-1. Nah, ini kita bisa aplikasikan ke rumusan untuk soal nomor 2. Jadi, sudah sampai sini, didapat nilai dari F0 ditambah 2F absen 0 sama dengan 65. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x kuadrat ditambah 3. Nah, di sini juga kita menggunakan rumus seperti soal nomor 2. Rumusnya seperti apa sih? Saya ingatkan kembali, fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari f absen x, a n x n min 1. Maka dari sini solusinya fx sama dengan, kita ketahui dulu, x dikurang 2x kuadrat tambah 3. Berarti f absen x-nya adalah turunan dari x 1, turunan dari min 2x kuadrat min 4x. Maka selesai. Lanjut kita soal nomor 4. Nomor 4, perhatikan di sini nomor 4 itu ada pangkatnya negatif ya. Apabila fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1. Nah, ini diketahui, kita tahu bahwa di kelas 10 kita telah belajar materi eksponensial atau sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat aturan pangkat. Misalnya kita punya A pangkat min N, ini adalah 1 per A pangkat N. Kita ingat kembali rumusan seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengingat, maka kita bisa aplikasikan ke rumusan ke soal yang diketahui. Fx-nya dihapus dulu, kemudian kita solusinya fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini sama seperti yang di atas ya. Berarti x pangkat minus 1 ditambah 1. Kemudian fx-nya sama dengan 2x. Kemudian kita ingat kembali fx-nya sama dengan a x pangkat n. Berarti ini a-nya min 1. Kemudian n-nya min 1. Berarti min 1-nya turun, kemudian min 1. Ini kan turunannya f absen x-nya sama dengan a n x n min 1. Jadi ini kurang 1, turun dari 1, keturunan dan konstanta sama dengan 0. Berarti f absen x-nya 2x plus x pangkat negatif 2. Atau bentuk yang lebih sederhana lagi, kita ubah ke dalam pangkat yang positif, ditambah 1 per x kuadrat. Maka diperolehlah turunan pertama dari fx, x kuadrat minus 1 per x plus 1 adalah f absen x sama dengan 2x ditambah 1 per x kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan melihat soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 perlu diperhatikan kembali di bagian sini ya, di bagian dari akarnya. Saya kasih garis merah. Di sini tinta merah. Nah, di sini sebenarnya adalah bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini akar dari 2x ini 2x pangkat setengah. Nah, untuk menurunkan, kita menggunakan rumusnya diingat kembali, ux pangkat n, maka kalau diturunkan f absen x-nya adalah n ux n min 1 u absen x. Dari sini.
Nah, berarti kalau kita sudah tahu rumusnya, ini bisa diturunkan sebenarnya. Nah, berarti bisa kita kerjakan untuk soal nomor 5. Solusinya diketahui GX-nya ya. GX-nya sama dengan 1 per X ditambah X pangkat 3, kemudian akar 2X. Kemudian ini 1 per X ini X pangkat minus 1 ditambah X pangkat 3, akar kita ubah dalam pangkatnya setengah ya. Kemudian ini pangkat X pangkat min 1, min 1, X min 1 dikurang 1. Ditambah X pangkat 3, berarti 3X kuadrat. Dan di bagian sini kita menggunakan sifat yang di sini ya. Berarti min, N-nya berapa sih? N-nya di sini, N-nya setengah ya. Kemudian 2X setengah dikurang 1, min setengah. Kemudian dikali UX-nya, U absen X-nya jadi 2. Ini bisa kita cancelasi atau kita coret. Berarti ini pangkatnya min X pangkat minus 2 ditambah 3X kuadrat dikurang 2X pangkat minus setengah. Nah, jika kita ubah ke dalam pangkat yang positif, maka 1 min 1 per X kuadrat tambah 3X kuadrat minus 1 per akar 2X. Maka diperoleh jika GX sama dengan 1 per X ditambah X pangkat 3 min akar 2X adalah turunannya min 1 per X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurang 1 per akar 2X. Maka turunan pertamanya akan menjadi seperti ini. Jadi bisa kita rangkum dari soal nomor 1 sampai 5 bahwa untuk menggunakan atau menyelesaikan turunan fungsi aljabar, kita harus perlu mengingat sifat-sifat dari fungsi aljabar itu sendiri. Sehingga ketika ada beberapa tipe soal, kita bisa mengaplikasikan ke rumusan atau ke sifat yang telah diberikan. Kita hari ini bahas 1 sampai 5 dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nomor 6 sampai 10. Jadi kita perlu ingat kembali untuk turunan fungsi aljabar itu sendiri tentang sifat-sifatnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.